Ya ini kan memprihatinkan ya, karena sebenarnya Derawan itu existing, udah sebagai pariwisata yang strategis, walaupun belum ada SK penetapan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional ataupun menjadi super prioritas, tetapi ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya melihat di situ dulu ada perencanaan tahun 2006 untuk penanggulangan abrasi, tapi sampai saat ini tidak ada action satupun ya untuk kemudian bisa menghentikan proses abrasi yang terjadi tiap harinya. Kemarin saya meninjau di sana, udah beberapa bangunan yang kemudian runtuh, hilang ya karena abrasi ini, dan saya kemudian inisiatif agar tahun depan ada review desain ya dari Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam hal ini di sini ada Balai Wilayah Sungai Kalimantan Utara. Ya itu dulu kita masukkan dulu perencanaan di situ di review desain, karena di samping panjangnya juga udah berubah kondisinya juga. Saya pikir dari sisi perencanaan kemudian alokasi anggaran juga udah berubah, dan kami siap, saya siap ngawal itu. Jadi preservasi jalan nasional kita di Kaltim itu pasca saya di Komisi 5 kita lakukan percepatan. Kita buat semua multi-years, termasuk sebenarnya ruas dari Wahau, Kelai, Labanan, juga Tanjung Redar. Permasalahannya pemerintah daerah tidak mampu kemudian mengontrol adanya odol, ya, overdimensi, overloading, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di daerah. Bagaimana kemudian kapasitas berlebih begitu melintasi jalan nasional tiap hari? Harusnya ada regulasi yang mengatur itu, karena penggunaan jalan umum, jalan nasional oleh perusahaan itu kan sebenarnya harus dibatasi gitu. Kalau tidak pasti rusak. Tapi di beberapa ruas jalan nasional yang memang kapasitasnya tidak berlebih gitu dari operasional swasta, justru bagus saja. Sekarang kita sudah lakukan preservasi itu dari Kalsel ke Dogot, kemudian dari Batu Aji ke Kuaro ke Penajam, ya, Balikpapan, termasuk juga dari Samarinda, Bontang, Kutim, Berau. Semuanya itu emisi. Ya, saya pikir yang paling susah itu sebenarnya bukan kemudian memperbaiki kerusakan itu, tapi memelihara pasca kemudian preservasi jalan nasional itu selesai. Sehingga saya pikir ini harus ada kemudian duduk bersama ya, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional dengan pemerintah daerah. Jadi pasca jalan itu selesai, bagus, rigid, apalagi rigid beton, tetapi penggunaan lalu lintas dan angkutan jalannya ini yang harus diatur. Ya. Ya, saya kalau terkait listrik ini kebetulan kalau DPR itu ada komisi yang membidanginya, komisi 7 ya, dan ada 2 wakil DPR dari komisi itu. Tapi begini, listrik itu kebutuhan dasar masyarakat. Memang secara kewenangan listrik itu ada pada PLN ya, artinya BUMN pemerintah pusat, tetapi intervensi pemerintah daerah sangat-sangat dimungkinkan di situ, terutama terkait bagaimana kemudian adanya subsidi sambungan rumah ke masyarakat daerah. Nah di sini yang harus ada intervensi pemerintah, bagaimana kemudian akses listrik oleh masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa tuntas. Jangan sampai sudah puluhan tahun kita merdeka ya, Republik ini merdeka, tetapi masih seperti terjajah, apalagi tidak bisa menikmati infrastruktur dasar seperti listrik dan air ya, tentunya. Ya, ini pemerintah harus bisa menjelaskan ya terhadap regulasi yang tidak masuk akal ini gitu. Jadi gini, pemerintah itu harus kemudian dengan regulasi ini harusnya bisa kemudian menanggung seluruh biaya PCR itu, atau kemudian menurunkan harganya kalau melihat bahwa dalam situasi COVID seperti ini PCR itu masih menjadi salah satu solusi efektif untuk menurunkan tren ya, positif COVID-19 ini. Tetapi kalau kemudian tidak bisa menurunkan, apalagi kemudian menanggung biaya PCR ini, tentu derita masyarakat terus berlangsung. Bayangin gitu loh, ada biaya PCR lebih mahal daripada tiketnya. Sehingga kalau memang tidak bisa memberikan solusi dua ini, ya, biaya ditanggung oleh negara ataupun kemudian
turunkan harga yang terjangkau, ya udah cabut aturannya. Ya, fokus pada distribusi vaksin yang masif, kemudian sama semua perlakuannya, kita pakai swab antigen gitu. Ini harus bisa tuntas gitu. Kalau enggak, ini akan jadi kolusi antara penguasa dengan pengusaha yang hanya kemudian ada keuntungan di situ. Ya. Nah, ini masyarakat yang buntung. Sehingga ini tentu harus terus disuarakan, dan saya pribadi udah suarakan kritis ya dari sejak awal pandemi terkait bagaimana sebenarnya negara dalam situasi pandemi ini justru jangan menambah derita masyarakat. Sudah cukup rakyat kita ini menderita akibat Covid ini gitu. Jangan kemudian kelanggengan bisnis oligarki antara penguasa dan pengusaha ini terus berkembang. Bagaimana tuh coba data-datanya, justru di tengah pandemi Covid ini malah mereka dari sektor-sektor kesehatan justru investasinya meningkat, beberapa kekayaan pejabat juga meningkat. Ini ada apa gitu? Ini harus kemudian ada respect, ada respon yang cepat dari pemerintah terkait keluhan masyarakat. Yes, saya melihat Kalimantan Timur, walaupun berau di ujung, harus memperhatikan. Masa depan Kaltim ada pada masa depan keberlanjutan dari pembangunan. Green economy, pariwisata berkelanjutan, dan kita sudah punya existingnya di Berau. Sekarang Pak Gubernur melihat ini potensi atau tidak? Atau sekedar hanya isu-isu permukaan. Kalau ini penting dan menjadi masa depan Kaltim, harusnya kita bangun gitu pariwisata di Berau ini, apalagi kita dorong menjadi kawasan strategis super prioritas nasional. Kalau sudah menjadi KSPN, apalagi super prioritas, seluruh pembangunan, seluruh sektor kementerian akan masuk ya, membangun Berau yang sekaligus juga membangun Kalimantan Timur, sekaligus membangun tanah air. Ya, saya pikir itu Berau jangan sekedar dilihat sebagai sebuah kabupaten yang berbatasan dengan Kaltara, tetapi bagian dari Kalimantan Timur yang perlu akselerasi pembangunan dan juga fokus pembangunan pada sektor pariwisata. Sudah jelas, existing potensialnya itu sudah sangat jelas. Kalau dibiarkan, saya pikir itu juga kelemahan dari kekuasaan yang sudah diperoleh dari rakyat pada setiap pemilihan kepala daerah tiap